Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wulid Laila Makfirah, peserta latihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 12 Kabupaten Melawi tahun 2026. Saya dokter ahli pertama di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai laporan aktualisasi saya yang berjudul Optimalisasi Penggunaan Alur Klinis atau Clinical Pathway melalui sosialisasi petunjuk teknis penggunaan Clinical Pathway di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi. Rumah sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis, keperawatan, dan penunjang medis secara terpadu untuk diagnosis, pengobatan, perawatan, pemulihan, dan rehabilitasi pasien, baik rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat. Clinical Pathway adalah alur pelayanan klinis terstandar berbasis bukti ilmiah untuk diagnosis, tata laksana, dan tindak lanjut pasien dengan kondisi medis tertentu. Fungsi Clinical Pathway adalah untuk menstandarisasi alur pelayanan klinis agar lebih konsisten, efisien, dan sesuai bukti ilmiah, sekaligus memperlancar koordinasi tim kesehatan. Dengan begitu, resiko kesalahan medis bisa ditekan, lama rawat dan biaya jadi lebih terkontrol, serta mutu dan keselamatan pasien lebih terjaga. Berikut 6 kegiatan aktualisasi saya yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi sejak tanggal 1 Mei hingga 22 Juni 2026. Kegiatan pertama yaitu melakukan koordinasi dengan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Melawi dan Ketua Komite Medik. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh persetujuan, dukungan kebijakan, dan komitmen bersama agar Clinical Pathway dapat diterapkan secara konsisten di seluruh unit, sekaligus menyamakan persepsi terkait arah kebijakan rumah sakit, memvalidasi kesesuaian alur klinis dengan standar pelayanan kedokteran, serta memastikan aspek operasional, sumber daya manusia, dan pembiayaan sudah terakomodir. Kegiatan kedua yaitu pembentukan tim penyusunan Clinical Pathway yang didukung dengan adanya SK Direktur tentang tim penyusunan Clinical Pathway di RSUD Melawi. Tujuan pembentukan tim ini adalah untuk menjamin Clinical Pathway disusun secara kolaboratif, komprehensif, dan berbasis bukti ilmiah. Tim lintas profesi ini bertugas mengumpulkan data, menyusun alur klinis, memvalidasi standar pelayanan, serta memastikan Clinical Pathway sesuai kondisi RSUD Melawi dan kebutuhan pasien, sehingga implementasinya lebih realistis dan diterima semua pihak. Kegiatan ketiga, menyusun panduan teknis penggunaan Clinical Pathway. Tujuan penyusunan panduan teknis ini adalah untuk memberikan petunjuk operasional yang jelas dan seragam kepada seluruh petugas. Dengan panduan ini, tim kesehatan menjadi paham langkah, indikator, formulir, dan alur monitoring Clinical Pathway, sehingga penerapan di RSUD Melawi konsisten, tidak bias, dan mudah dievaluasi. Kegiatan keempat, melakukan sosialisasi panduan teknis penggunaan Clinical Pathway. Sosialisasi mengenai panduan teknis penggunaan Clinical Pathway dilakukan di setiap ruangan perawatan yang terdiri dari ruangan instalasi gawat darurat, ruang penyakit dalam dan bedah, ruang isolasi, ruang anak, dan ruang kebidanan. Tujuan sosialisasi panduan teknis tersebut adalah agar seluruh tenaga kesehatan di RSUD Melawi memahami, menyamakan persepsi, dan punya keterampilan yang sama dalam menerapkan Clinical Pathway. Dengan sosialisasi ini, hambatan implementasi bisa diminimalkan, kepatuhan tim meningkat, dan Clinical Pathway benar-benar berjalan sesuai alur serta indikator yang sudah ditetapkan. Kegiatan kelima yaitu implementasi penggunaan Clinical Pathway. Berikut merupakan contoh pengisian Clinical Pathway oleh dokter umum dan perawat di IGD RSUD Melawi dengan diagnosis diare pada anak dengan dehidrasi ringan sedang. Melalui implementasi Clinical Pathway ini diharapkan dapat menstandarisasi asuhan pasien sesuai panduan klinis, meningkatkan mutu dan keselamatan pasien, mengurangi variasi tindakan, serta mengefisiensikan lama rawat dan biaya di RSUD Melawi. Kegiatan 6 melakukan evaluasi implementasi penggunaan Clinical Pathway.
Berikut hasil evaluasi implementasi penggunaan clinical pathway yang dilakukan melalui audit dokumen rekam medis pada 15 kasus yang menggunakan clinical pathway periode 15-19 Juni 2026, wawancara singkat dengan dokter, perawat, dan petugas farmasi yang terlibat, serta observasi langsung di ruang rawat inap untuk melihat kepatuhan alur. Dari hasil evaluasi tersebut, didapatkan tingkat kepatuhan penggunaan cukup baik, yaitu lebih dari 75%. Kendala utama dalam pelaksanaannya yaitu keterlambatan pengisian dokumentasi serta seringnya terjadi kesulitan koordinasi layanan penunjang. Faktor penyebabnya dikarenakan beban kerja yang tinggi serta kurangnya pemahaman terhadap pentingnya dokumentasi clinical pathway. Berikut beberapa saran dalam pelaksanaan penggunaan clinical pathway ke depannya. Pertama, melakukan sosialisasi ulang secara berkala tentang pengisian form clinical pathway. Kedua, menunjuk penanggung jawab clinical pathway di setiap ruangan untuk memantau kepatuhan harian. Ketiga, mengintegrasikan form clinical pathway ke dalam SIM RS atau rekam medis elektronik agar pengisian lebih mudah dan real time. Keempat, menjadikan hasil evaluasi clinical pathway sebagai bahan rapat mutu bulanan. Demikian laporan aktualisasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada coach, penguji, mentor, dan berbagai pihak yang telah mendukung selama pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini, sehingga aktualisasi ini dapat berjalan dengan baik.